Shalom, salam sejahtera, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kami memohon supaya Engkau terangi hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 65 ayat 3-5. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikian Mazmur 65 ayat 3-5. Tema renungan kita, bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita bersekutu dengan Tuhan? Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama, kita dirancang dan diciptakan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 mencatat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka di sana ada persekutuan yang akrab, bahwa ada percakapan secara langsung dengan Allah. Manusia dan Allah berada dalam relasi yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Namun semua berubah drastis tatkala manusia jatuh ke dalam dosa. Yang dikejar manusia bukan lagi persekutuan dengan Tuhan, melainkan keinginan dan kepuasan diri sendiri. Itu sebabnya bahwa manusia oleh karena dosa tidak pernah dapat mengalami kepuasan secara rohani. Blaise Pascal mengatakan, ada suatu kekosongan di dalam hati setiap manusia yang memang diciptakan oleh Tuhan. Kekosongan ini tidak dapat diisi dengan materi atau benda-benda ciptaan atau apapun yang lain, kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kita ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita kehilangan persekutuan atau relasi dengan Tuhan. Namun melalui penebusan Kristus, kita memiliki kembali hubungan itu. Kita mengalami pemulihan relasi. Dan itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 65 ayat 3-5 yang tadi sudah kita bacakan di awal. Bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih, yang Tuhan pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Melalui pernyataan pemazmur, yaitu Daud, kita belajar bahwa Tuhan terus berusaha memanggil kita kembali kepada hakikat semula. Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk bersekutu, untuk menyembah Dia dan menikmati hadirat-Nya selama-lamanya. Ketika kita mendekat, bersekutu, dan diam di pelataran-Nya, kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Dan yang ketiga, kita diubah melalui sarana persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sesungguhnya tengah diubah. Doa menjadi salah satu sarana utama bagaimana Tuhan mengubah kita. Seorang hamba Tuhan bernama Richard Foster berkata, makin dekat kita menghampiri hati Tuhan, makin kita merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Doa menolong kita berubah dari tindakan pribadi kita
yang mengasihi seseorang menjadi tindakan melibatkan Tuhan dalam kita mengasihi orang itu. Jadi doa adalah sarana yang Tuhan berikan untuk membentuk kita, untuk memperlengkapi kita, agar kita makin serupa dengan Kristus, dan kita pun semakin peka di dalam kita membangun hubungan relasi dengan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami tetap memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.